Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan renungan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum itu, marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Kau memberikan kesehatan bahkan kekuatan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami siap untuk belajar terlebih lagi mengenai firman-Mu. Bahkan firman-Mu ini biarlah nantinya menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Mengingat pada bulan ini kita masih dalam tema yaitu mengenai doa. Dan kali ini saya membawakan dari Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 15 dengan tema yaitu doa mengubah segala sesuatu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan membacakan ayat firman Tuhan kali ini dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 15 untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu Tuhan mendengar setiap doa saudara? Atau pernahkah saudara sekalian berdoa ketika sedang sakit dan meminta kepada Tuhan untuk disembuhkan? Orang Kristen seperti kita pasti sering kali berdoa dan juga meminta permohonan kepada Tuhan. Ada yang berdoa meminta kesehatan, kesembuhan, ada juga yang berdoa untuk keluarga, bahkan untuk orang lain, untuk saudara-saudara yang perlu didoakan. Kalau kita melihat lagi di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 13-15 ini, dia membicarakan satu konteks, yaitu jikalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat seperti yang sudah kita bacakan tadi. Supaya apa? Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena setiap doa yang lahir dari iman dan akan menyelamatkan orang sakit itu. Tapi jika ia telah berbuat dosa, hendaklah ia mengakui segala dosanya tersebut, maka ia akan diampuni. Karena berdasarkan ayat dari Yakobus pasal 5, bahwa barang siapa yang dia mengaku dosanya dan saling mendoakan, maka yang sakit bisa disembuhkan. Kemudian doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi itu adalah konteks nats dari Yakobus pasal 5 ayat 13-15. Kemudian dari yang Yakobus bicarakan di sini kita belajar mengenai beberapa hal tentang doa. Di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu sebelum kita memanjatkan segala doa kita, hendaklah kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu segala dendam, kemarahan, sakit hati, iri hati yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita berdoa, kita harus menyingkirkan semuanya itu dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, supaya setiap doa yang kita panjatkan itu berkenan kepada Tuhan. Dan selain itu, kalau misalkan berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa adanya dendam dan sakit hati ataupun kemarahan, maka kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Kalau misalkan masih ada kemarahan dalam hati kita, maka itu akan membuat doa kita tidak lagi sempurna, tidak lagi dikatakan bisa mengganggu diri kita sendiri. Jadi lebih baik itu disingkirkan sebelum kita berdoa. Kemudian hal yang kedua, doa dan perhatian adalah satu kesatuan. Kenapa? Karena contohnya adalah ketika kita mendoakan seseorang yang sedang mengalami sakit atau mereka mengalami kesusahan dalam hidupnya. Nah, itu ketika kita mendoakan mereka itu adalah satu hal yang baik. Tapi kita juga perlu memperhatikan mereka secara nyata. Salah satunya adalah dengan mengunjungi mereka ketika mereka sedang sakit, atau juga ketika mereka sedang mengalami masalah, kita bisa memperhatikan mereka dengan cara yang lain. Kemudian hal yang ketiga, doa harus dinaikkan dengan keyakinan atau dengan iman, yang artinya adalah harus dengan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan yang terjadi sesuai dengan pimpinan Tuhan. Maka dengan yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, dan ini perlu ada dalam diri kita saat kita berdoa. Kemudian kalau kemarin kita telah memperingati Jumat Agung, ya di situ ada satu momen, yaitu ketika Tuhan Yesus sebelum ia disalib, ia juga memperingatkan kepada murid-muridnya tentang doa. Tuhan Yesus sendiri telah berulang kali berbicara kepada murid-muridnya tentang doa, di mana Tuhan Yesus sendiri menyuruh mereka untuk berdoa agar kerajaan Tuhan terwakili, agar mereka ini berdoa untuk memohon kekuatan serta untuk melawan godaan. Jadi itu adalah satu hal yang Tuhan Yesus bicarakan kepada murid-muridnya mengenai doa, di mana mereka diberitahu untuk berdoa, untuk memohon pengampunan dan memohon kekuatan untuk melawan suatu godaan. Jadi itulah beberapa hal mengenai doa yang dibicarakan oleh Yakobus di nats kali ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalkan kita percaya bahwa doa itu adalah suatu hal yang menjadi rutinitas bagi orang percaya, orang Kristen seperti kita, maka kita harus lakukan. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita berdoa, maka kita harus melakukannya. Tema kali ini adalah doa mengubah segala sesuatu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan iman yang penuh, maka tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Kalau menurut kita itu mustahil untuk dilakukan, maka itu bukanlah hal yang mustahil bagi Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita tetap tekun berdoa bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bahkan kita mendoakan bagi orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan kali ini. Kita akan tutup dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk terus berdoa, dan juga kami percaya bahwa setiap doa-doa kami, permohonan kami, itu semua Engkau dengar, dan kami percaya bahwa setiap hal yang telah kami doakan itu semua akan Kau jawab tepat pada waktunya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.